Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa yahrumu bil haidi. Kemarin menerangkan tentang apa, Bu? Orang yang batal wudunya haram melakukan 4 perkara atau 4 hal. Ya, sekarang ini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Jadi orang yang haid ya, atau ibu-ibu yang lagi haid itu haram mengerjakan 10 hal atau 10 perkara ya, 10 hal. Bagi ibu-ibu yang lagi berhalangan atau lagi haid, maka tidak boleh mengerjakan 10 pekerjaan ya. Bagi orang haid itu haram mengerjakan 10 hal atau 10 perkara. Kalau mau simpel. Sekarang ibu-ibu sekali-kali dikerjain ya, kembali kepada anak-anak kecil dulu. Mengingat ketika kita waktu masih sekolah. Kalau nggak gitu nanti ya nggak nulis ya. Nanti yang kasihan kiainya mikir, terus mau ngajar mikir, bahkan mau datang ngaji apa yang nanti harus saya sampaikan, keterangannya bagaimana, muridnya cuma terima bersih saja. Ya kalau hafal, ya nggak hafal, bertahun-tahun nggak ada yang nyangkol sedikit pun, ya nggak ada yang nyangkut sedikit pun. Yang nyangkut itu masalah seragam, masalah bros, masalah keuangan, masalah kegiatan, itu aja yang nyangkut. Hari ini di mana, besok di mana, pakai baju apa, brosnya yang macam mana, itu yang nyangkut. Langsung nyangkut. Langsung nyangkut itu. Nah, ini penting ya, terutama untuk ibu-ibu. Saya ulangi lagi, bagi ibu-ibu yang haid maka haram mengerjakan 10 hal atau 10 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu, yaitu sholat ya. As-sholatu yaitu sholat. Orang yang haid maka haram hukumnya mengerjakan sholat ya, ditulis baik-baik. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan sama kawannya. Jangan sampai salah kita menulis, jangan sampai salah kita mencerna ya. Nanti kalau sempat salah maka berakibat fatal di kemudian harinya. Jadi orang yang haid atau orang yang junub ya, itu haram mengerjakan sholat. Yang kedua, wat tawafu dan tawaf ya. Orang yang berhalangan juga haram mengerjakan tawaf. Jadi ketika haji di tanah suci Mekah sana ternyata ibu-ibunya yang berhalangan, maka tidak boleh tawaf. Tawaf itu apa? Apa? Mengelilingi Ka'bah. Oke.
Kemudian yang ketiga adalah wamassul mushafi, ya. Yang kedua haram mengerjakan tawaf ibu, ya. Tidak boleh tawaf. Yang pertama tidak boleh sholat, dan yang kedua tidak boleh tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika haid maka tidak boleh tawaf. Yang ketiga adalah wamassul mushafi, dan menyentuh mushaf, ya, menyentuh katakanlah Al-Quran, ya, disentuh saja itu tidak boleh bagi orang haid, ya. Maka harus hati-hati ibu-ibu kalau yang pas lagi haid ikut wirid, jangan sampai nanti menyentuh Al-Quran. Nah, nanti kita bahas gimana kalau Yasin, Pak, ini kan begitu, nanti saja. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang keempat adalah wahamluhu, dan membawa mushaf atau membawa Al-Quran, ya, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Jadi bahasanya seperti itu. Itu yang keempat. Banyak ini. Kemudian yang kelima adalah walubsu, dan berdiam diri fil masjidi, di dalam masjid. Hari ini enggak dibahasakan Jawa, ya, langsung bahasa Indonesia. Makanya berita langsung nyangkut aja, paham ya. Walubsu, dan berdiam diri fil masjidi, di dalam masjid. Orang yang berhalangan, orang yang haid tidak boleh berdiam diri di masjid, di dalam masjid. Nanti akan ditanya juga mungkin, gimana kalau di luarnya, Pak? Kan gitu kan? Nah, nanti ada sesi tanya jawabnya. Jadi berdiam diri juga tidak boleh. Kemudian wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Ini beda dengan tadi bahasan yang menyentuh dan membawa, ya. Bukan berarti menyentuh aja nggak boleh, apalagi membawa. Membawa aja nggak boleh, apalagi membaca. Beda konteksnya. Ada kalanya kita tidak membawa Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran, tapi kita ada ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Misalnya Yasin setengah hafal. Ibu-ibu lagi berhalangan menghadiri rutinitas kita setiap hari Sabtu, mengadakan perwitan, pas di situ yang dibaca adalah surat Yasin atau tahlil. Tahlil di situ ada ayat Al-Quran, rupanya ayat kursi, kemudian ada An-Nas, kemudian ada Al-Falaq. Nah, kalau ibu dalam berhalangan nggak boleh ibu membaca, artinya komat kamit ngikutin bacaan orang yang membaca Yasin. Maka ibu boleh hadir di majelis taklim itu ketika berhalangan. Ketika ada orang baca Yasin, ibu diem saja. Nah, maka ini resiko bagi orang-orang yang hafidhah, seorang mbak-mbak ataupun ibu-ibu yang hafid Quran, itu resikonya sangat tinggi ketika pertama itu haid. Ya, kelihatan sekali 7 hari misalnya kan, dia tidak bisa belajar Al-Qurannya, mengingat-ingat hafalannya, tak bisa. Ya, kecuali harus dengan angan-angan. Contohnya misalnya yang baca tadi siapa ibu? Ibu Anis misalnya kan. Nah, Bu Suryati lagi halangan, mulutnya nggak boleh komat kamit, tapi pikirannya yang ngikutin Yasin. Bu Anisnya ya kan, Bu Suryati ikut kan, yang ada di angan-angan kita. Tapi kalimatnya di sini tidak boleh membaca. Kita baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, atau kul huwallahu ahad. Mengucapkan dan membaca ayat-ayat Al-Quran itu bagi orang yang berhalangan tidak boleh. Nanti mesti ada ibu-ibu yang bertanya nanti, makanya ini kita cepatkan, ya. Yang mau tanya dicatat dulu, takutnya nanti lupa, ya. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh wasaumu, dan puasa. Bagi orang yang berhalangan juga tidak boleh puasa. Ketika ibu-ibu melaksanakan puasa, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun tidak, atau mungkin puasa wajib ataupun sunnah, pas kebetulan di siang hari ibu berhalangan, maka puasanya wajib dibatalkan. Insya Allah kalau itu ibu-ibu sudah paham lah. Kemudian watolaku dan ditolak. Ya,
Ya, ibu-ibu lagi dalam keadaan berhalangan ribut sama suaminya, nggak taunya suaminya ya udahlah cerewet kali kok jadi istri. Hari ini aku tolak kau. Apa? Talak ya. Talak itu tulisan Latinnya, bahasa Arabnya itu tolak kok. Ya. Talak apa tolak? Ya, ditolak ya atau ditalak dengan suaminya. Itu talaknya suami terhadap istri ketika istri lagi berhalangan, maka tidak sah. Tapi jangan buat alasan nanti ibu-ibu karena saking cintanya sama suami, pas suami lagi jengkel, tadi bermula dari kita sebagai seorang itu jengkel, akhirnya suami menjatuhkan talak kepada kita. Ya udah aku talak kau 1 kali misalnya kan. Terus ibu-ibu, gak bisa loh, aku lagi halangan. Padahal tidak, ini namanya alasan. Paham Bu? Jadi seorang istri itu ketika berhalangan itu ditalak sama suami itu tidak boleh atau tidak sah. Ingat-ingat. Ini yang tidak sering didengar oleh masyarakat ataupun umat, terutama kaum hawa ataupun ibu-ibu. Ya. Jadi ini sangat kita hati-hati karena kita juga sama-sama sudah berumah tangga, ya kan? Nah, ketika kita berhalangan ribut sama suami kita, ternyata suami kita menjatuhkan talak, maka itu tidak sah dan ibu aman-aman saja rumah tangganya. Jangan melotot Bu. Melototin saya jangan-jangan kesinggung. Enggak. Ya mana tahu, kita kan namanya meraba-raba. Ini kayak serius sekali, jangan-jangan kesinggung. Atau mungkin ada yang pernah ngalamin, wallahu a'lam. Jangan ngantuk Bu Ulfa, ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? 9. Yang ke-9 adalah wal mururu fil masjidi. Kalau yang tadi itu berdiam diri di masjid, sekarang tidak boleh lewat masjid. Ya, tidak boleh lewat masjid. Nanti kita akan terangkan, ya kan, akan terangkan. Yang dimaksud di sini tidak boleh lewat masjid itu terus macam misalnya Bu Rita ini lagi halangan terus lewat masjid Baitul Ulum nggak boleh. Tidak. Masjid yang dimaksud di sini itu kayak masjid di Mekah, Bu. Masjid di Mekah itu lebar sekali sehingga ada akses di dalam masjid itu yang untuk lalu lalang. Nah, untuk lalu lalang ya, ibaratnya misalnya ibu-ibu di masjid-masjid kita lah misalnya kan, itu lalu lalang lewat-lewat di terasnya. Mungkin sebagaimana contoh di Baitul Ulum, ada ibu-ibu yang berhalangan, kebetulan ibu-ibu itu disuruh oleh tim Babul Khairat. Ketika ada orang meninggal, ngambil kain kafan atau ngambil apa di dalam kamar Babul Khairat. Kalau di Baitul Ulum kan melewatin masjid itu, harus masuk masjid itu. Ada lewat aja di belakang. Nah, lewat yang seperti itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya in khafat talwisahu, kekhawatiran kalau ada darah haid kita itu netes dan mengotorin masjid. Paham Bu? Ya, yang tidak diperbolehkan lewat masjid itu kalau kita khawatir darah haid kita itu netes di dalam masjid. Tapi kalau yang keberapa ini tadi? Yang ke-9 ini kayaknya jarang. Dan kayaknya sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada kekhawatiran. Sekarang pembalut sangat luar biasa, ya. Kecuali kalau yang pembalut murah-murahan, itu pun juga tidak sampai menetes. Tapi juga ini dibahas karena ini hukum, tidak menutup kemungkinan bisa menetes. Mungkin karena dari malam tadi pakai pembalut 1 sampai pagi sampai siang, pas kebetulan ada musibah misalnya kan, nggak sempat ganti, sampai penuh pembalut itu, sehingga pas kebetulan lewat masjid itu ada yang robek.
Bisa enggak kira-kira? Bisa menutup kemungkinan enggak? Kalau enggak menutup kemungkinan enggak mungkin dibahas di dalam ini. Ya, bisa saja karena kita saking lasaknya kan, ya lasaknya karena lagi kena musibah, udah enggak terlalu gubris lah masalah-masalah kayak gitu. Ya digubrisin bagaimana nih ibuku meninggal atau bapakku meninggal atau suamiku meninggal atau anakku meninggal kan. Sibuk aja sana sini lari sana lari sini. Ya pas kebetulan disuruh sama orang babul khair, disuruh ngambil entah kafannya, entah embernya, entah gayungnya di dalam kamar fardu kifayah itu, dan ternyata di situ melewatin ruangan masjid. Nah itu kalau tidak menetes tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya khawatir bahwa itu menetes, maka itu tidak diperbolehkan. Artinya haram hukumnya. Contoh, ibu disuruh orang, pas sadar kalau ibu itu halangan. Ya, kalau ibu punya prasangka bahwa pembalut ibu masih kuat dan tidak akan robek, jatuh misalnya kan, nah, ya nggak apa-apa, ambil aja nggak apa-apa. Tapi kalau, aduh, aku udah setengah hari tadi belum ganti, lebih takutnya nanti aku jalan dari sini ke sana nanti tiba-tiba bocor misalnya kan, itu yang tahu adalah ibu-ibu. Kemudian yang terakhir wal istimta'u bima baina surrah war rukbah. Bagi orang yang berhalangan maka tidak boleh, ini kalimatnya itu kalau kita jawabkan gini, wal istimta'u lan duwe ngalap seneng bima kelawan barang baina surati kang tetep ing dalam antarane udel warubati lan antarane dengkul. Artinya secara garis besarnya secara bahasa Indonesia itu, kalau kita berhalangan maka kita tidak boleh hubungan suami istri. Nanti Ulfa tanya, kalau tidak lewat jalan itu Pak, misalnya gitu. Nanti akan dijawab lagi misalnya, ya kan? Jadi ketika berhalangan tidak boleh jima atau tidak boleh digaulin suaminya. Apalagi sampai memasukkan alat vital laki-laki terhadap alat vital perempuan, itu tidak boleh. Nah, mungkin nanti juga akan dibahas, mungkin tanya jawabnya kalau tidak memasukkan gimana Pak. Nah itu aja, mungkin nanti keterangan tanya jawabnya lebih detail lagi, karena kebetulan kami juga masih ada keperluan yang sangat penting hari ini. Nanti jam 4 harus sampai ke rumah. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.